Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian di materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester kedua. Sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Rosmanawati, Ibu mengajar di SMP Negeri 15 Kota Tangerang. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan review dulu pembelajaran kita di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar bab 5, yaitu Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Sudah Ibu jelaskan tentang keberagaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Minggu ini kita akan belajar di bab 6. Bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah materi tentang makna bela negara, prinsip bela negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Mari kita simak sama-sama pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan jelas. Materi yang akan Ibu sampaikan di sini adalah materi kelas 9 semester 2 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kalian harus paham tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bab 6 di semester 2 ini. Kompetensi intinya adalah menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengekspresikan konsep cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kompetensi inti dan kompetensi dasar, diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran ini, ada tujuan yang akan dicapai, yaitu kalian dapat menjelaskan hakikat bela negara. Kemudian kalian dapat mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara dan juga dapat mendeskripsikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, ada gambar yang Ibu berikan di sini. Perhatikan gambarnya. Gambar ini adalah gambar pelaksanaan upacara bendera yang sering dilaksanakan di hari Senin. Upacara bendera adalah salah satu sarana menanamkan rasa disiplin dan cinta tanah air di lingkungan sekolah. Kenapa perlu ditanamkan rasa cinta tanah air di lingkungan sekolah? Karena diharapkan ketika ada rasa cinta tanah air di kalangan siswa dan siswi, maka akan tumbuh kesadaran bela negara yang akan menjadikan setiap siswa dan siswi ini mengerti betapa pentingnya bela negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari gambar ini, kita dapat ambil satu kesimpulan tentang apa itu makna dari bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam bela negara ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara. Kemudian yang kedua, pembelaan negara dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Maksud dari politik bebas aktif ini adalah politik yang tidak memihak blok barat maupun blok timur, tidak memihak pada negara manapun. Kemudian yang kelima, bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta. Kemudian dari makna bela negara, dari prinsip-prinsip bela negara, ada arti penting dari bela negara. Apa saja arti penting bela negara? Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya bangsa.
Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menjaga identitas dan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, dalam pelaksanaan bela negara, setelah kita pelajari tentang apa itu bela negara, prinsip-prinsip bela negara, kemudian arti penting bela negara, dalam bela negara pula ada landasan hukum atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ada 3, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita lihat ada di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal ini menegaskan konsep bela negara bahwa bela negara merupakan kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 juga ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ketentuan perundang-undangan juga tercantum dalam ketetapan MPR. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 6 /MPR/2000. Ketetapan MPR ini berisi tentang pemisahan TNI dan pemisahan Kepolisian Republik Negara Indonesia. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah bahwa peran TNI dan peran Polri harus dipisahkan supaya jelas apa tugas masing-masing dari kepolisian dan tentara negara Republik Indonesia, TNI. Kemudian di ketetapan MPR nomor 7 /MPR/2000 ini juga menjelaskan tentang peranan TNI dan Polri. Setelah ada pemisahan dari TNI dan Polri, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut apa saja peran antara TNI dengan Polri. Kemudian dalam undang-undang ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 ini berisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 juga tentang pertahanan negara. Kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ini tentang Tentara Nasional Indonesia. Ini merupakan ketiga ini, baik undang-undang, ketetapan MPR, undang-undang, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bela negara. Demikianlah materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.